Bab 939. Jisiantian meraung dan berkedip, menciptakan ledakan sonik. Dia cepat melampaui imajinasi, bahkan teleportasi pun tidak dapat mencapai kecepatan ini. Saat ledakan bergema, tubuhnya telah sampai di sebelah naga emas. Dia kemudian melayangkan pukulan, menyebabkan naga emas itu gemetar dan mengeluarkan darah. Tubuh besar naga emas itu tanpa ampun terlempar ke belakang. Saat naga emas itu terlempar ke belakang, Jisiantian tiba-tiba menghilang dan gelembung di sekitar Wudo Chan meledak. Dada Wudo Chan tenggelam dan sebuah lubang muncul di dalamnya seolah-olah dihancurkan oleh kepalan tangan. Dia batuk darah dan tulang rusuknya patah. Kejutan memenuhi matanya saat dia terjatuh ke belakang. Ini bukanlah akhir. Saat naga emas dan Wudo Chan terlempar, 3 batang kayu ungu di sekitar Yimuzi berputar dengan cepat. Suara menderu datang dari mereka dan mereka membentuk pertahanan yang hampir kedap udara. Namun, Jisiantian terlalu cepat dan mampu menemukan celah di antara 3 batang kayu ungu yang berputar. Tinjunya menembus dan mendarat di Yimuzi. Darah keluar dari sudut mulut Yimuzi dan dia mundur. Riak dalam jumlah besar muncul di hadapan tubuh King Sui dan mata kirinya bersinar terang. Sebuah dampak datang ke arahnya, menyebabkan dia mundur, dan semakin dia mundur, semakin kuat pula riak di depannya. Sesaat kemudian, riaknya tiba-tiba meningkat, dan dengan keras, wajah King Sui menjadi pucat. Lalu dia mundur lebih cepat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Itu sangat cepat sehingga mata atau indera ketuhanan tidak dapat menangkap kecepatan Jisiantian yang tak terbayangkan. Karena kekuatan penyegelan kekosongan, energi asal dalam tubuh mereka ditekan. Seiring dengan gelombang serangan Jisiantian, budidaya mereka segera jatuh. Wang Lin tidak bisa melihat bayangan Jisiantian, dia hanya merasakan hembusan angin menghampirinya. Kemudian kekuatan yang sangat kuat menyerang langsung ke arahnya. Namun, Wang Lin tidak khawatir sama sekali. Saat kekuatan mendekat, tubuh Wang Lin berbalik dan dia melemparkan pukulan ke dalam kehampaan dengan tangan kirinya berdasarkan perasaan misterius yang dia dapatkan dari tubuh dewa kunonya. Bang! Setelah ledakan yang menggemparkan, Wang Lin terpaksa mundur. Wajahnya menjadi pucat dan darah keluar dari sudut mulutnya. Namun, sebelum dia, Jisiantian dipaksa keluar dari kehampaan untuk pertama kalinya. Jisiantian terpaksa mundur 2 langkah, dan dia menatap Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. Saat Wang Lin mundur, dia dengan cepat berteriak, dia tidak memiliki energi asal di dalam tubuhnya, jadi dia tidak dibatasi oleh segel di sini. Dia pandai dalam serangan fisik. Energi asal para senior semuanya hilang, jadi jika kalian semua tidak bekerja sama untuk membunuhnya, itu akan menjadi berbahaya. Junior, tutup mulut. Tubuh naga emas itu bergerak dan 5 jimat di sekitarnya memancarkan cahaya aneh. Aura 5 elemen memenuhi tubuhnya, dan bukannya menyerang Jisiantian, dia malah menyerang Wang Lin. Aura 5 elemen berputar, dan saat naga emas meraung, itu berubah menjadi 5 sinar yang ditembakkan ke arah Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia tahu dia tidak bisa lepas dari mantra naga emas, jadi dia berhenti di depan aura 5 elemen dan mengeluarkan jiwa asal Suan Bao tanpa ragu-ragu. Dia akan menghancurkannya. Jika kamu mengambil 1 langkah lagi, jangan salahkan aku karena menghancurkan jiwa asal ini. Aura 5 elemen tiba-tiba berhenti dan mata naga emas dipenuhi amarah.
Jika bukan karena energi asalnya menghilang terlalu cepat dan telah dilukai oleh Ji Xiantian, dia tidak akan diancam seperti ini. Namun, saat ini dia hanya bisa marah. Di kejauhan, Ji Xiantian mengungkapkan senyuman aneh dan tiba-tiba menghilang. Ekspresi Yi Muzi berubah dan dia dengan cepat mundur, tapi kecepatannya terlalu lambat. Suara letupan bergema di Sekuj. Ur tubuhnya seperti orang gila, seolah-olah dia terkena dampak yang kuat. Semua mantranya saat ini terlalu lambat. Bahkan sebelum dia bisa menggunakannya, mereka sudah roboh. Yang membuat Yi Muzi semakin tertindas adalah ketika dia menggunakan mantra, sebagian besar kekuatannya akan dilemahkan oleh kehampaan. Mustahil untuk menampilkan kekuatan penuh mantranya, kalau tidak, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Energi asal dalam tubuhnya terus menghilang, dan menghilang semakin cepat. Tingkat budidayanya sudah turun dari puncak ke tahap akhir pembersih nirwana. Sesaat kemudian, Yi Muzi tidak lagi peduli dengan hilangnya energi asal. Dia membuka tangannya dan berteriak, "Satu kayu, satu alam." Salah satu dari 3 batang kayu ungu segera runtuh menjadi titik cahaya, membentuk wilayahnya sendiri. Saya segera menutup area sekitar 50 km. Namun, Ji Xiantian bahkan lebih cepat. Saat area sepanjang 50 km ditutup, dia mundur selangkah dan menghilang. Cukup, ayo bunuh boneka Ji Xiantian ini dulu sebelum berurusan dengan yang lain. Ekspresi Wudo Chan suram karena tingkat kultivasinya juga turun drastis. Sambil mengeluarkan suara gemuruh, dia mengambil langkah keluar dan sejumlah besar gelembung muncul. Di bawah kendalinya, sebuah gelembung melesat langsung ke arah Yi Muzi. Hindari pemusnahan. Tangan Wudo Chan membentuk segel dan menunjuk ke depan. Gelembung tersebut berubah dari 1 menjadi 2, lalu 2 menjadi 4, hingga mengelilingi area tersebut. Tepat pada saat ini, salah satu gelembung tiba-tiba runtuh. Mata Wudo Chan berbinar, perasaan ilahinya menyebar dan semua gelembung di sekitarnya berkumpul. Meledak. Saat ledakan bergema, Yi Muzi melambaikan lengan bajunya dengan ekspresi muram. Sebatang kayu sepanjang 1000 kaki segera muncul dan terbang menuju tempat dia melambai. Dampak yang kuat menyebar ke segala arah. Di saat yang sama, naga emas itu mengerang dan terlempar ke belakang lagi. Ji Xiantian muncul kembali di dekat naga emas tanpa cedera. Dia kemudian terus membombardir naga emas itu. Saat naga emas itu mundur, ia mengeluarkan suara gemuruh. Dia meringkuk dan membuka mulutnya untuk melahap Ji Xiantian. Namun, saat dia membuka mulutnya, semua giginya hancur. Ji Xiantian tertawa terbahak-bahak dan mundur. Kemudian matanya berbinar dan dia mengatakan sesuatu dalam bahasa yang tidak dapat dipahami oleh siapapun di sini kecuali Wang Lin. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Saat mundur, tubuh Ji Xiantian menghilang. Wang Lin tenang, dan saat Ji Xiantian menghilang, tangan kanannya mengepal dan dia meninju ke samping. Dengan keras, tubuh Wang Lin terlempar ke belakang, namun Ji Xiantian juga terpaksa menampakkan dirinya. King Sui segera mendekat, dan tangan kanannya membentuk segel dan angin hitam muncul. Angin hitam berubah menjadi 8 naga hitam yang mengaum menuju Ji Xiantian. Ji Xiantian mengungkapkan senyuman aneh. Saat naga hitam itu tiba, dia sudah menghilang. Namun, saat dia hendak menghilang, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Tungku dewa kuno muncul di sekitar Wang Lin dan dia menghilang dalam sekejap mata.
Ketika Wang Lin muncul kembali, tepat di tempat Ji Xiantian mundur. Setelah dia muncul kembali, tungku dewa kuno belum menghilang, dan Wang Lin melayangkan pukulan. Ji Xiantian segera berbalik dan melontarkan pukulan yang bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Dengan keras, Wang Lin batuk darah dan dipaksa mundur. Pada saat yang sama, Ji Xiantian juga didorong mundur. Pada saat ini, tangan King Sui membentuk segel dan sejumlah besar tetesan air hujan muncul dan mendekat. Ji Xiantian mencibir dan menggunakan kecepatannya untuk menghilang sekali lagi. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Kakak senior, bantu aku dengan energi asal surgawi." Pada saat yang sama, dia menunjuk dan berteriak, "Berhenti." Dengan satu kata, semua sisa energi asal Wang Lin dan energi asal celestial mulai bergerak. Mereka melewati tangan kanannya dan menuju kehampaan. King Sui tidak ragu-ragu, dia melambaikan tangan kanannya dan mengirimkan setengah dari sisa energi asal celestialnya ke tubuh Wang Lin. Energi asal celestial yang memasuki tubuh Wang Lin sangat kuat, dan keluar melalui tangan kanannya. Mantra berhenti digunakan dengan cara yang gila untuk pertama kalinya oleh Wang Lin. Mantra berhenti ini melampaui apapun yang pernah digunakan sebelumnya. Dengan satu kata, berhenti, tubuh Ji Xiantian berhenti di kehampaan. Di kejauhan, Yi Muzi dengan cepat bergerak maju. Segel di sini mencegah teleportasi, tapi kecepatannya tidak lambat. Sebelum dia mendekat, tangannya membentuk segel. Tanpa ragu-ragu, balok kayu ilusi di depannya dengan cepat berputar dan menyusut hingga berubah menjadi pedang kayu. Pedang kayu ini bergerak seperti kilat dan menembus kepala Ji Xiantian. Suara letupan tercipta saat seluruh pedang menembus tubuh Ji Xiantian. Kemudian pedang kayu itu tiba-tiba meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya berisi kekuatan dan roboh di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Wu Dochan melambaikan tangannya dan mengeluarkan seteguk energi asal yang berubah menjadi gelembung dalam jumlah besar. Ini dilakukan saat Wang Lin menghentikan Ji Xiantian. Dia mendekat dan gelembung mengelilingi Ji Xiantian sebelum meledak. Ada juga naga emas itu. Saat ini, kebenciannya terhadap Ji Xiantian sangat kuat. Sambil mengeluarkan suara gemuruh, 5 elemen menyatu dan secara tak terduga membentuk mahkota ilusi. Mahkota ini langsung mendekati Ji Xiantian dan tanpa ampun meremukkan kepalanya. Ketiga monster tua itu semuanya menyerang pada saat yang bersamaan. Ji Xiantian meraung dan ingin berjuang, tapi sudah terlambat. Terdengar ledakan keras ketika pedang kayu, gelembung, dan mahkotanya mendarat pada saat yang bersamaan. Lalu tubuh Ji Xiantian tiba-tiba roboh. Daging dan darah dalam jumlah besar berserakan. Mata Wang Lin menunjukkan jejak keserakahan yang jarang muncul dalam 1000 tahun budidayanya. Tungku dewa kuno muncul di sekelilingnya dan dia langsung mendekati tubuh Ji Xiantian yang roboh. Dalam sekejap, dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah dewa kuno. Dia kemudian membuka mulutnya dan menghirupnya seperti orang gila. Larisan kekuasaan. Bintang seukuran kepalan tangan dari tubuh Ji Xiantian yang roboh memancarkan cahaya lembut. Itu memancarkan kekuatan dewa kuno. Bab 940. Dewa kuno Kerajaan Bintang 4. Saat Wang Lin menarik napas, bintang ungu itu bergetar dan menyerbu ke arahnya. Saat hendak dimakan oleh Wang Lin, ular Moongazer mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian aura dewa kuno yang sangat kuat meledak dari ular Moongazer.
Pada saat yang sama, Yi Muzi dan Wu Dochan mengungkapkan cahaya aneh di mata mereka, dan keduanya menyerang bintang ungu itu. Namun, mereka berdua telah menggunakan banyak energi asal dalam pertempuran terakhir, sehingga tingkat budidaya mereka turun langsung ke Nirvana Skrier. Keduanya dengan cepat menyerang bintang ungu itu dari dua sudut berbeda. Ada sedikit kegilaan di mata Wang Lin. Saat keduanya mendekat, suara letupan keluar dari tubuhnya dan dia membesar 1 kali lipat dan langsung menelan bintang itu. Saat dia melahap bintang itu, Wang Lin merasakan kekuatan yang tak terbayangkan meledak dari tubuhnya. Setelah kekuatan di tubuhnya meledak, dia mundur seperti orang gila. Sebuah aura bergerak di dalam dan di luar tubuhnya, dan dia dipenuhi dengan perasaan yang kuat. Dia merasa segalanya di hadapannya akan hancur jika dia melayangkan pukulan. Dia tertawa, dan tubuhnya tiba-tiba mengalami perubahan saat dia mundur. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan dia tiba-tiba menjadi raksasa setinggi ratusan kaki. Aura yang sangat kuat tiba-tiba mengisi kekosongan. Bintang dewa kuno yang tersembunyi di antara alis Wang Lin memadat dan 3,5 bintang sebelumnya segera menjadi 4 bintang. Ini adalah 4 bintang sungguhan. Dewa kuno bintang 4 dari garis keturunan bangsawan dengan warisan dari Tusi. Ini berbeda dari dewa kuno bintang 4 biasa. Suara letupan di dalam tubuh Wang Lin menjadi lebih intens dan dia langsung tumbuh hingga tingginya sekitar 1.000 kaki. Aura yang kuat menyebar dengan gila-gilaan. Murid Yi Muzi dan Wu Dochan menyusut saat mereka menatap Wang Lin. Wang Lin mengepalkan tangannya dan tertawa. Perasaan mengendalikan dunia membuatnya percaya diri. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan tubuh raksasanya bergerak melewati Yi Muzi dan Wu Dochan. Dia menyerang langsung ke arah naga emas yang menatap semua ini dengan tercengang. Naga emas telah terluka berkali-kali dan menggunakan banyak mantra. Selain itu, sejumlah besar energi asalnya telah disegel, sehingga jumlah kekuatan yang bisa dia tampilkan telah turun langsung ke Nirvana Skrier tahap awal. Melihat tubuh Wang Lin setinggi 1.000 kaki mendatanginya, naga emas dengan cepat menyusut kembali menjadi manusia berjubah naga. Dia kemudian mundur sementara tangannya membentuk segel, menyebabkan 5 jimat di sekitar kepalanya berputar dengan cepat, dan dia berteriak, "Api racun." Setelah dia berbicara, salah satu jimat di atas kepalanya mulai terbakar. Api hijau berisi racun kuat ditembakkan ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berbeda. Saat ini dia bukan lagi seorang kultivator melainkan dewa kuno yang telah memperoleh warisan kekuasaan dan warisan pengetahuan. Dewa kuno Kerajaan Bintang 4. Meskipun kekuatan avatar Wang Lin tersegel sepenuhnya dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan tubuh dewa kunonya, Dewa kuno Bintang 4 cukup kuat untuk membunuh naga emas ini. Api racun mengandung racun yang mematikan bagi para penggarap tetapi tidak berarti bagi dewa kuno. Ketika Wang Lin mendekat, tinju raksasanya hancur. Ledakan sonik terjadi dan pukulan tersebut menciptakan hembusan angin. Saat api hijau tiba, api itu padam. Asap hijau dalam jumlah besar muncul dan didorong kembali ke arah pria berjubah naga itu. Ekspresi pria parubaya berjubah naga itu berubah drastis, dan tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Tribute Water." Logam hancur. Kayu hukuman, bumi yang terkubur. Saat dia meraung, 5 jimat di atas kepalanya semuanya bersinar dan bergerak tanpa angin. Lalu laut biru tiba-tiba muncul dan menghantam Wang Lin. Laut ini adalah air Tribute, dan membah.
Wah, kekuatan pasukan datang dengan suara gemuruh. Namun, itu tidak mampu menghentikan pukulan Dewa Kuno Bintang 4 Wang Lin. Begitu laut tiba, ia runtuh menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya dan terdorong mundur. Laut ini memang memiliki kekuatan tentara, namun pukulan Wang Lin beberapa kali lebih kuat, jadi sekarang bisakah laut tidak runtuh? Saat air tribute hancur, ada kilatan emas saat pedang yang dibentuk oleh sisik naga melesat ke arah Wang Lin. Tinjunya mendarat, dan dengan keras, pedang skala naga itu bergetar. Ujungnya mulai retak, seolah ada kekuatan yang mengupas semua sisik naga. Setelah pedang skala naga, batang kayu hitam segera menyusul setelahnya. Batang kayu besar ini mengeluarkan aroma darah dan memiliki banyak jiwa surgawi di dalamnya. Saat tangisan sedih bergema, riak yang tak terhitung jumlahnya menyerang Wang Lin. Setelah Punishment Wood, sejumlah besar tanah hitam membentuk badai hitam yang menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih acuh tak acuh, dan tangan kanannya mendarat di kayu hukuman. Batang kayu itu terbelah menjadi dua dan tidak mampu menghentikan tinjunya sedikitpun. Badai hitam yang terbentuk dari tanah hitam tiba-tiba runtuh saat batang kayu terbelah menjadi dua. Tidak ada yang bisa menghentikan pukulan dari tubuh Dewa Kuno Kerajaan Bintang 4 Wang Lin. Setelah menghancurkan kelima elemen, pukulan ini mendarat langsung pada pria berjubah naga. Terjadi ledakan yang menggemparkan saat pria berjubah naga itu batuk darah dan terlempar ke belakang. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Dari pandangan Yimuzi dan teman-temannya, tubuh raksasa Wang Lin telah mengambil langkah, melayangkan pukulan, dan pria berjubah naga itu terlempar ke belakang. Suara letupan datang dari dalam diri pria berjubah naga dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Jika mereka berada di luar dan budidayanya tidak disegel, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk melukainya. Namun, di sini, Wang Lin memiliki semua kelebihannya. Pria berjubah naga ini sebagian besar budidayanya disegel, jadi dia harus mundur. Mata Wang Lin acuh tak acuh saat dia bergerak maju dan menendang dengan kaki kanannya. Wajah pria berjubah naga itu pucat pasi. Keengganan memenuhi matanya saat tangannya membentuk segel dan dia berteriak, kekuatan 5 elemen. Setelah dia berbicara, 5 jimat di atas kepalanya berputar dengan cepat dan aura 5 elemen muncul dan membentuk mahkota ilusi. Kemudian kekuatan 5 elemen ditembakkan ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya terulur. Meski tubuhnya telah membesar, tas pegangannya masih bersamanya. Meski sangat kecil dibandingkan tubuhnya, dia masih bisa membukanya. Setelah dia meraihnya, sebuah mahkota muncul di tangan Wang Lin. Saat mahkota muncul, ekspresi pria berjubah naga itu berubah drastis. Ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia berseru, mahkota 5 elemen milik Santo Naga. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan ini? Ia bahkan memiliki jiwa. Pria berjubah naga itu menjadi bingung ketika dia menyerah pada mantranya dan mundur. Di saat yang sama, dia mengeluarkan token kayu dan langsung menghancurkannya. Token kayu itu berubah menjadi asap dan sepertinya membuka jalan di kehampaan ini. Dia akan memasuki lorong itu. Saat dia hendak melarikan diri, mahkota di tangan Wang Lin terbang keluar. Saat diputar, ia memancarkan cahaya 5 warna. Kemudian sekuntum mawar muncul, dan ketika mekar, muncullah bayangan seorang wanita. Wanita itu dipenuhi dengan arogansi dan sangat cantik. Setelah dia muncul,
Dia mengarahkan tangannya yang seperti giok ke pria berjubah naga. Dengan ujung jarinya ini, pria berjubah naga itu mengeluarkan raungan yang menyedihkan dan tidak bisa lagi melarikan diri. Seolah-olah dia sedang ditarik, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan diserap oleh mahkota. Wanita cantik itu berbalik dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan dia akhirnya menghilang. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Yi Muzi dan teman-temannya, bahkan mengejutkan Wang Lin. Dia segera mengambil mahkotanya dan dengan dingin menatap Yi Muzi dan Wu Dochan. Kedua orang ini sekarang tidak menjadi ancaman bagi Wang Lin. Budidaya mereka telah disegel secara serius dan akan terus disegel. Kemudian pandangan Wang Lin beralih ke ular Moongazer yang mengeluarkan aura dewa kuno. Lalu dia membuka mulutnya dan mengaum. Raungan dari tubuhnya yang setinggi 1000 kaki tidak lebih lemah dari suara ular Moongazer karena itu adalah suara dewa kuno. Ketika dia mengeluarkan suara gemuruh, itu sangat mengguncang. Bahkan kehampaan ini sepertinya tidak mampu menghentikan auman dewa kuno. Gemuruh-gemuruh yang tak berujung terbentuk dan ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Hanya ada satu makna yang terkandung dalam auman dalam bahasa para dewa kuno ini, dan itu adalah tantangan. Setiap anak dewa kuno harus menantang dewa kuno lainnya sebagai jalan menuju kedewasaan. Wang Lin, yang memegang warisan pengetahuan Tusi, mengetahui hal ini dengan sangat baik. Untuk klan dewa kuno, untuk beralih dari 3 bintang ke 4 bintang, seseorang memerlukan aura dewa kuno dewasa, jika tidak, mustahil untuk maju. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Begitu dewa kuno memperoleh 4 bintang, mereka akan memiliki kualifikasi untuk menjadi dewasa. Dan inilah kualifikasi untuk menantang. Raungannya adalah untuk memberitahu dewa kuno di dalam ular Moongazer bahwa dia ingin menantangnya. Saat auman Wang Lin keluar, auman keluar dari dalam ular Moongazer. Ular Moongazer membuka mulutnya dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya keluar. Ada seseorang yang terjerat dalam tentakel. Orang ini berukuran sama dengan kultivator normal, tetapi dengan 5 bintang kabur berputar di dahinya. Dia terjerat oleh tentakel saat dia menatap Wang Lin. Anggota klan saya menerima tantangan Anda untuk perjalanan Anda menuju kedewasaan. Saat Dewa Kuno Bintang 5 berbicara, tentakel di sekitarnya mengendur satu persatu. Dia kemudian bergerak maju dan berjalan 3 langkah. Setelah langkah pertama, tubuhnya tumbuh hingga tingginya 300 kaki, dan aura yang kuat melonjak. Kemudian, setelah langkah kedua, dia langsung menjadi raksasa setinggi 1000 kaki, dan aura kuno mengelilingi area tersebut. Saat dia mengambil langkah ketiga, tingginya menjadi 3000 kaki dan seperti dewa. Bab 941. Harta karun klan kerajaan. Yi Muzi kaget saat melihat semua ini. Dia tidak akan pernah mengira bahwa sumu ini menyembunyikan rahasia yang begitu mengejutkan. Orang ini sebenarnya adalah dewa kuno. Ketika dia dikirim ke sini oleh kepala tetua keluarga, dia mendapatkan rincian tentang ular Moongazer dan mempersiapkan dirinya secara menyeluruh. Meski kaget, dia tidak melupakan tugasnya. Setelah menyaksikan Dewa Kuno Bintang 5 keluar dari mulut ular Moongazer, dia tidak ragu untuk menyerbu ke dalam. Dia langsung menyerang mulut ular Moongazer. Meskipun budidayanya telah turun drastis, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Dalam sekejap,
dia menghilang ke dalam mulut ular Mongaser. Ekspresi Wudo Chan agak rumit. Dia telah memeriksa beberapa catatan di aliansi dan secara tidak sengaja menemukan identitas ular Mongaser. Jadi dia tahu ada sesuatu di dalam ular Mongaser yang disebut bunga bulan. Catatan mengatakan bahwa bunga bulan ular Mongaser dapat digunakan untuk memurnikan harta karun Pseudo Nirvana Void. Jika saya bisa mendapatkannya dan menyempurnakan harta karun Pseudo Nirvana Void, maka saya bisa menggantikan yang terhormat Xuan Bao di kelompok yang lebih tua. Dia mengatupkan giginya dan mengejar Yimusi. Saat ular Mongaser menutup mulutnya, dia masuk. Hanya King Sui yang tidak masuk ke mulut ular Mongaser. Dia mengerutkan kening saat dia diam-diam memperhatikan Wang Lin dan Dewa Kuno Bintang 5 yang besar. Anggota klan, namaku Luo Chen. Mata Dewa Kuno Bintang 5 dipenuhi aura kuno saat dia melangkah maju. Dia tidak mengepalkan tangan tetapi memukul dengan telapak tangannya. Terdengar suara yang menggetarkan hati dan cetakan tangan raksasa terbentuk dari tangan Luo Chen dan ditembakkan langsung ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menyipit. Jejak tangan ini mirip dengan yang ada di alam surgawi, tapi juga sangat berbeda. Itu melesat langsung ke arah Wang Lin, dan tangan Luo Chen mengikuti langsung setelah sidik jarinya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. 4 bintang di kepalanya berputar, tangan kanannya menunjuk ke atas, dan bahasa Dewa Kuno keluar dari mulutnya. Karena dia sekarang adalah Dewa Kuno Bintang 4, dia bisa menggunakan beberapa mantra Dewa Kuno. Wang Lin telah menunggu lama sekali untuk hari ini. Dalam sekejap, pusaran raksasa muncul di hadapannya. Senjata Dewa Kuno. Saat Wang Lin meraung, semburan petir ungu keluar dari pusaran dan kemudian tombak panjang terbang keluar. Tombak ini ilusi, dan sepertinya dibentuk oleh petir ungu. Wang Lin meraih tombak dan menyapu ke depan. Itu bertabrakan dengan sidik jari yang masuk. Gemuruh keras dipicu ketika mereka bertabrakan, dan sidik jarinya terpotong menjadi 2. Namun tombak Wang Lin langsung direbut oleh Luo Chen. Dengan remasan, guntur keluar dari tombak dan kemudian tombak itu roboh. Wang Lin mengambil langkah keluar. Meski tubuhnya lebih lemah dibandingkan Luo Chen, dia tetap mengeluarkan aura yang mengesankan. Tangan kanannya mengepal dan dia melemparkannya. Luo Chen memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Dia terpaksa mengonsumsi bintang untuk menyempurnakan Jixiantian menjadi boneka. Meskipun dia telah meninggalkan tubuh Mongaser Serpent, ada kesulitan yang tak terkatakan. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apakah dia adalah ular Mongaser atau Dewa Kuno. Dia sudah terlalu lama berasimilasi dengan ular Mongaser ini. Pikirannya diserang oleh ular Mongaser. Dalam pandangannya, dia tidak layak disebut sebagai Dewa Kuno, dia hanyalah boneka dari ular Mongaser. Dia selalu bergumul antara apakah dia harus memberikan warisan kepada Wang Lin atau melahap Wang Lin. Saat dia berjuang ketika dia secara sukarela memberikan bintang kepada Jixiantian, mungkin di dalam hatinya dia bermaksud memberikan bintang itu kepada Wang Lin. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam, tangan kanannya mengepal, dan dia melayangkan pukulan. Terjadi ledakan, dan Wang Lin merasakan lengan kanannya mati rasa dan dia terpaksa mundur. Luo Chen juga terpaksa mundur beberapa langkah, dan bintang di antara alisnya menjadi semakin kabur. Alasan Wang Lin menantang Luo Chen adalah karena dia tahu bahwa meskipun Luo Chen bukan anak Dewa Kuno, dia sangat lemah saat ini.
Bintang-bintang di antara alis Lou Chen yang buram membuktikan maksudnya. Berbeda dengan Wang Lin yang hanya memiliki 4 bintang, bintangnya padat dan bersinar terang. Lebih penting lagi, Wang Lin adalah keturunan bangsawan. Bahkan jika dewa kuno biasa telah melahap bintang Lou Chen dan tingkat budidaya mereka menjadi lebih tinggi dari Wang Lin, mereka tetap tidak bisa menandingi mantra klan kerajaan. Klan kerajaan para dewa kuno adalah raja sejati. Mereka tidak hanya bisa menggunakan mantra klan kerajaan, mereka juga memiliki senjata klan kerajaan. Saat dia mundur, Wang Lin mengambil langkah maju dan menyerang Lou Chen. Keduanya terus saling bertukar tinju. Riak bergema dan suara gemuruh keras menyebar ke seluruh kehampaan. Pada awal pertempuran, Wang Lin berada pada posisi yang tidak menguntungkan, tetapi semakin dia bertarung, dia menjadi semakin ganas. Wang Lin secara bertahap menjadi akrab dengan kekuatan dewa kuno bintang 4 saat dia bertarung. Seringkali, badai dahsyat terjadi dengan setiap pukulan. Pukulannya juga mengandung mantra para dewa kuno, jadi pertarungannya dengan Lou Chen menjadi lebih intens. Dengan keras, keduanya berpisah. Saat Wang Lin mundur, dia mengangkat tangannya yang besar dan matanya bersinar. Dia mulai melantunkan mantra dalam bahasa para dewa kuno dan kemudian bayangan dewa kuno yang menjulang tinggi muncul di hadapannya. Ia segera mengeluarkan suara gemuruh ke arah Lou Chen. Tatapan kompleks di wajah Lou Chen menjadi lebih intens, dan dia juga mengangkat tangannya. Bayangan dewa kuno muncul di belakangnya, dan tingginya lebih dari 100.000 kaki. Seolah-olah raksasa sungguhan baru saja muncul entah dari mana. Namun, tubuh raksasa ini sangat membengkak. Itu lebih mirip ular Maungazer daripada dewa kuno. Yang lebih menakutkan lagi adalah ada baju besi di sekitar raksasa ini, dan auranya yang mengesankan saja sudah cukup untuk membuat pembudidaya biasa kehilangan akal. Saat raksasa lapis baja itu meraung, Wang Lin dan Lou Chen saling mendekat sekali lagi, menyebabkan ledakan bergema sekali lagi. Kali ini bukan hanya mereka berdua yang bertarung, bahkan para raksasa di belakang mereka pun mulai bertarung. Saat Wang Lin tertawa, tangan kirinya mengulurkan tangan dan mengingat kembali senjata yang dia lihat digunakan Tuo Shen di tubuh dewa kuno. Harta karun hidup dewa kuno Tusi, tombak pembunuh dewa. Saat dia memikirkan tentang tombak, bahasa para dewa kuno keluar dari mulutnya. Meskipun dia tidak bisa memanggil tubuh sebenarnya dari harta karun Tusi dengan kekuatan bintang 4 miliknya, dia bisa mengeluarkan ilusi. Saat Wang Lin mengulurkan tangan, kabut merah dalam jumlah besar muncul entah dari mana. Kabut merah ini bergejolak dan berkumpul di tangan Wang Lin. Lalu tombak sepanjang 1000 kaki tiba-tiba muncul. Tombak ini memiliki panjang 1000 kaki dan lebar 10 kaki dan bersinar merah. Itu adalah tombak pembunuh dewa yang sangat terkenal dari klan dewa kuno. Bahkan kekosongan mulai berputar di sekitarnya, dan saat tombak itu menyapu dengan lembut, sebuah benda seperti jaring muncul. Benda seperti jaring di dalam kehampaan dibentuk oleh formasi kuat yang memutus energi asal. Biasanya, mustahil untuk muncul, tapi di bawah ayunan tombak pembunuh dewa, ia terpaksa menunjukkan bentuk aslinya. Tombak pembunuh dewa adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh klan kerajaan. Ketika dewa kuno klan kerajaan mencapai usia dewasa, mereka akan memilih senjata. Senjata-senjata ini diturunkan dari generasi sebelumnya, tapi hanya klan kerajaan yang bisa menggunakannya. Ketika Lou Chen melihat tombak pembunuh dewa,
Tatapan kompleks di matanya menjadi lebih kuat. Dia tahu bahwa warisan dewa kuno Wang Lin sangat mulia. Dia berspekulasi bahwa orang ini adalah seorang junior yang telah menerima warisan kerajaan dan berkultivasi sendiri sebagai dewa kuno. Namun, setelah dia benar-benar melihat tombak pembunuh dewa, dia tidak hanya bisa memastikan spekulasinya, dia juga tahu dari mana warisan Wang Lin berasal. Tusi, aku bahkan tidak mengira dia telah mati. Lou Chen menghela nafas. Emosi kompleks di matanya menghilang, dan digantikan dengan tatapan lembut. Pewaris Tusi, biarkan aku melihat seberapa besar kekuatan ilusi tombak pembunuh dewa yang bisa kamu gunakan. Seolah-olah simpul di hati Lou Chen telah terlepas. Sambil tertawa, tangan kanannya terulur dan tulang di lengan kanannya mulai bergerak. Paku tulang tiba-tiba keluar dari kulitnya, dan dalam sekejap, lengan kanan Lou Chen dipenuhi paku tulang. Mereka memanjang seperti orang gila, dan dalam sekejap mata, panjangnya 1000 kaki. Mereka membentuk senjata yang sangat aneh namun ganas. Wang Lin mencengkeram tombak pembunuh dewa yang ilusi dan niat bertarung memenuhi tubuhnya. Saat dia memegang tombak, perasaan bahwa dia adalah Tusi muncul sekali lagi. Saat ini Lou Chen adalah satu-satunya orang dalam visinya. Saya dewa kuno Wang Lin. Wang Lin melangkah keluar dan tombak pembunuh dewa bergerak maju. Dia mendengar suara letupan dan kemudian jaring besar muncul di hadapannya. Jaring ini adalah ilusi dan menutupi seluruh kekosongan. Lou Chen tertawa dan juga mendekat. Alat penyengat yang dibentuk oleh lengan kanannya terayun ke depan dan langsung menandingi tombak pembunuh dewa milik Wang Lin. Terjadi ledakan saat keduanya bertabrakan. Kemudian suara letupan bergema saat keduanya terus bertarung. Pertarungan sengit mereka menyebabkan munculnya objek seperti jaring. Niat bertarung memenuhi mata Wang Lin, dan selama pertempuran, dia melemparkan tombak pembunuh dewa. Kemudian kedua tangannya bertemu di hadapannya dengan ibu jari dan telunjuk bertaut membentuk berlian. Dia berteriak, "Segel pembunuh dewa." Segel pembunuh dewa ini adalah salah satu mantra para dewa kuno, dan itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh garis keturunan bangsawan. Tombak pembunuh dewa terbang seperti kilat menuju Lou Chen. Pada saat yang sama, segel pembunuh dewa melesat dalam bentuk berlian dan melesat ke depan. Lou Chen tertawa dan berteriak, "Bagus." Dia melambaikan tangan kanannya dan bertabrakan dengan tombak pembunuh dewa, menciptakan gelombang kejut yang menakjubkan. Kemudian segel pembunuh dewa tiba dan badai yang tak terbayangkan terjadi di kehampaan. Badai ini menyapu kekosongan ini dan sejumlah besar jaring menampakkan dirinya. Saat jaring menyala, dua cahaya hantu tiba-tiba muncul di bawahnya. Cahaya hantu itu memperlihatkan tatapan dingin dan kejam. Seolah-olah ia sedang melihat melalui jaring dari luar. Ular Mongaser, Dewa Kuno. 1. Jejak tangan di belakang pintu saat dia pertama kali memasuki alam surgawi hujan. Bab 942, Manik Penentang Surga gemetar. Saat cahaya dingin dan hantu muncul, ekspresi tenang King Sui berubah drastis. Dia menatap ke tempat cahaya hantu muncul dan matanya bersinar. Namun, cahaya hantu itu langsung menghilang seolah tidak pernah ada. Entah itu kemunculan atau hilangnya cahaya hantu, King Sui sebenarnya tidak melihat apapun. Namun, pada saat itu juga, ada perasaan menakutkan yang membuat seluruh rambut di tubuhnya berdiri. Dia belum pernah merasakan perasaan ini, bahkan ketika dia bertemu gurunya, Bai Fan.
Namun, secara tidak sadar, dia merasa seolah-olah dia pernah merasakan hal ini sebelumnya. Perasaan kontradiktif ini membuat King Sui tidak dapat menemukan alasannya. Ekspresinya suram dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia tetap waspada dan menatap ke depan sambil mencari ingatannya untuk mencari jawaban atas perasaan kontradiktif ini. Saat Lo Chen tertawa, dia tiba-tiba mundur dari segel pembunuh dewa. Sejumlah besar paku tulang di lengannya telah roboh, tapi dia bersemangat. Dia memandang Wang Lin dengan kagum. Setelah pemboman, Wang Lin juga mundur. Tombak pembunuh dewa di tangannya hampir transparan sekarang. Meski dia terlihat normal, dia sangat terkejut. Sebelumnya, Wang Lin dengan jelas merasakan surga menentang manik yang telah menyatu dengan jiwa asalnya dan tidak aktif untuk waktu yang lama tiba-tiba bergetar sesaat. Ini merupakan kejadian yang sangat langka. Ketika manik penentang surga bergetar, sepotong kekuatan misterius keluar dari manik tersebut dan masuk ke tubuh Wang Lin. Hal ini menyebabkan matanya bersinar biru seketika. Meminjam momen mundur, tatapan Wang Lin menyapu sekelilingnya. Pada saat ini, seolah-olah ratusan ribu sambaran petir meledak di benaknya. Dia melihat cahaya hantu di bawah jaring yang bahkan King Sui pun tidak bisa melihatnya. Ketika kekejaman dari cahaya hantu mendarat di mata Wang Lin, seolah-olah dia telah melahap sepotong es yang tidak pernah mencair. Seluruh tubuhnya terasa dingin luar dan dalam. Kedua lampu hantu itu sepertinya memperhatikan tatapan Wang Lin. Mereka mengungkapkan sedikit keterkejutan dan perlahan menghilang. Apa-apaan ini? Saat Wang Lin mundur, pikirannya bergetar. Ketika dia melihat tatapan King Sui, dia tahu King Sui pasti menyadarinya juga. Pada saat ini, Lo Chen tertawa dan mendekat sekali lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan menggenggamnya tanpa ampun. 5 bintang di dahinya berputar. Dalam sekejap mata, 5 bintang terbang dari dahinya dan menempel di tangan Lo Chen. Saat tinjunya tiba, 5 bintang muncul di tinjunya. Mereka berputar dengan cepat hingga membentuk pusaran. Saat tinju Lo Chen mendekat, pusaran itu membentuk badai. Sepertinya Lo Chen tidak menyadari kelainan itu. Dia adalah dewa kuno bintang 5, namun dia tiba-tiba tidak menyadarinya. Sebaliknya, King Sui lah yang melakukannya. Wang Lin merasa sangat takut terhadap 2 lampu hantu di bawah jaring. Pada saat ini, tangan kanan Lo Chen menyapu. Tangan Wang Lin segera terayun ke depan dan kekuatan dewa kuno bintang 4 melonjak. Wang Lin meminjam kekuatannya untuk mengubah arah dan menjauh dari jaring. Saya menyadarinya karena kekuatan misterius dari surga yang menentang manik. King Sui pasti punya rahasianya sendiri untuk bisa mendeteksinya. Tapi apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam kehampaan? Suara letupan bergema saat Wang Lin dan Lo Chen bertukar gerakan. Tabrakan mereka berubah menjadi gemuruh tak berujung yang bergema di kehampaan. Saat tinju Lo Chen terus membombardir Wang Lin, bintang-bintang di tangannya menghasilkan kekuatan isap yang benar-benar menarik Wang Lin masuk. Mata Wang Lin berbinar dan bintang 4 di antara alisnya berputar cepat. Mereka bergabung ke tangan kanannya saat dia bertemu dengan tinju Lo Chen. Jika pertarungan 2 dewa kuno ditempatkan di ruang normal, itu akan segera menyebabkan ruang tersebut runtuh. Namun, mereka tidak terpengaruh di sini. Saat keributan berlanjut, Wang Lin mundur dan lolos dari kekuatan isap dari tinju Lo Chen. Lo Chen mengambil satu langkah dan langsung mendekati Wang Lin sambil mengayunkan tinjunya.
Paku tulang ganas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Mereka dipenuhi dengan kekuatan dewa kuno dan ditembakkan ke arah Wang Lin seperti anak panah. Tangan kanan Wang Lin mengguncang tombak pembunuh dewa dan mengayunkannya ke depan. Tanpa ragu-ragu, bahasa para dewa kuno keluar dari mulutnya. Asal dewa kuno, meminjam kekuatan leluhur. Saat dia berbicara, pusaran besar muncul di hadapannya dan menyerap semua paku tulang. Saat pusaran itu muncul, suara gemuruh yang menggemparkan bumi bergema. Untuk pertama kalinya, kegembiraan muncul di mata Luo Chen. Dia tersenyum dan berkata, mantra asal dewa kuno yang meminjam kekuatan dari leluhur yang hanya bisa digunakan oleh klan kerajaan. Aku, Luo Chen, sudah lama tidak melihatnya. Saat dia berbicara, dia berhenti di kehampaan dan tangannya membentuk sebuah cincin. Bintang dewa kuno ilusi muncul di atas dahinya. Tak lama kemudian, satu demi satu bintang muncul. Saat Luo Chen menggerakkan tangannya, 5 bintang memancarkan cahaya lembut dan mulai berputar. Kemudian sesuatu terbang keluar dari ring. Roh binatang dewa kuno. Luo Chen berteriak. Kemudian benda yang terbang itu melintas dan berubah menjadi gajah raksasa. Gajah ini berwarna hitam seluruhnya dan bulunya yang panjang terlihat sangat ganas. Kedua gadingnya yang panjang mengeluarkan cahaya putih dan belalainya yang kasar seperti lengan yang kuat. Gajah itu mengangkat tubuhnya sambil mengaum dan tanpa ampun menginjaknya. Hal ini menciptakan gemuruh yang hebat, dan nyala api yang ganas keluar dari tubuh gajah raksasa ini dengan gila-gilaan. Anggota klan Dewa Kuno tidak hanya memiliki tubuh yang dapat menghancurkan dunia, mereka juga memiliki mantra sihir yang tak tertandingi. Roh binatang ini adalah salah satu mantra kuat para Dewa Kuno. Hanya Dewa Kuno bintang 5 yang bisa menggunakannya, dan itu harus disempurnakan dalam waktu lama sebelum mereka bisa menggunakannya. Hampir setiap Dewa Kuno dewasa memiliki mantra ini. Hal pertama yang dilakukan setiap Dewa Kuno ketika mereka mencapai usia dewasa adalah menemukan roh binatang mereka sendiri untuk dimurnikan. Tusi juga memiliki roh binatang. Kembali ke tanah Dewa Kuno, binatang yang menghalangi Tuo Shen mendapatkan warisan pengetahuan adalah roh binatang Tusi. Pada saat ini, Luo Chen menggunakan mantra makhluk roh, dan gajah raksasa itu menyerang ke depan. Pusaran sebelum Wang Lin tiba-tiba berubah. Saat gajah raksasa itu mendekat, kepalan tangan raksasa keluar dari pusaran. Tinju ini berkulit biru. Saat tinju keluar, ia bertabrakan dengan gajah raksasa. Ledakan, suara yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh kehampaan, menciptakan badai yang bisa menyebabkan dunia runtuh. Gajah raksasa itu mengaum dan tubuhnya yang besar terdorong ke belakang. Salah satu dari 2 gadingnya patah menjadi 2 dan menghilang menjadi debu. Luo Chen juga mundur, dan kekaguman di matanya menjadi semakin kuat. Wang Lin batuk seteguk darah dan segera mundur. Dia menghindari dampak riak dan jaring. Luo Chen memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Kamu memenuhi syarat untuk menjadi Dewa Kuno." Saat dia berbicara, ular Moongazer di kejauhan memperlihatkan cahaya iblis di matanya. Ia kemudian mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini menyebabkan tubuh Luo Chen bergetar, dan perjuangan memenuhi matanya. Pembuluh darah dalam jumlah besar menonjol dan ekspresinya menjadi ganas. Melihat ke arah ular Moongazer, dia meraung, "Binatang sialan, jangan ganggu aku lagi." Mata ular Moongazer menjadi dingin dan aumannya menjadi semakin intens.
Ada kemauan di dalam raungan itu yang membuat Lou Chen gemetar dan menunjukkan ekspresi menyakitkan. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan tiba-tiba terjadi. Sebagian besar jaring muncul di tempat di mana ular Moongazer berada dan kedua cahaya hantu itu muncul sekali lagi. King Sui telah memperhatikan semua ini dengan cermat. Pada saat ini, matanya bersinar dan dia menatap jaring di dekat ular Moongazer. Wajahnya berubah sangat suram. Wang Lin juga melihat ini, dan pupil matanya menyusut. Adapun Lou Chen, dia juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh besar ular Moongazer tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Ada kebingungan dan ketakutan di matanya, dan dia akan segera keluar dari tempat ini. Jaring berkedip yang paling dekat dengan ular Moongazer tiba-tiba robek. Begitu robek, bukaannya melebar dan memperlihatkan hamparan luas. Seolah-olah segel di kehampaan ini terbuka, dan kedua lampu hantu itu padam. Saat lampu hantu menyala, Wang Lin, King Sui, dan Lou Chen semuanya terkejut. Guru, mata King Sui dipenuhi rasa tidak percaya. "Tuh si." Wang Lin tersentak. Kulit kepalanya terasa mati rasa dan dia akan melarikan diri. Leluhur. Lou Chen menatap benda yang keluar dari celah itu dan terkejut. Ketiganya melihat hal yang berbeda. Gas 7 warna keluar dari celah itu. Gas ini sangat padat dan mengelilingi ular Moongazer sebelum tanpa ampun menyeretnya ke celah. Ular Moongazer meronta dan mengeluarkan raungan marah. Namun, tubuhnya yang besar sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatan untuk melawan dan hanya bisa terseret ke dalam celah. Saat ular Moongazer diseret, retakan itu dengan cepat meluas. Pada saat ini, tidak hanya raungan marah ular Moongazer yang kehilangan efeknya, bahkan Yimuzi dan Wu Dochan, yang berada di dalam ular Moongazer pun terkejut. Keduanya bergerak cepat melalui ular Moongazer ketika diisi dengan gas 7 warna. Saat gas 7 warna memenuhi tubuh ular Moongazer, keduanya menemukan bahwa tingkat kehilangan energi asal telah mencapai tingkat yang mengerikan. Sejumlah besar gas 7 warna keluar melalui celah tersebut. Gas itu terbelah menjadi 3 dan langsung menuju Wang Lin, Lou Chen, dan King Sui. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.